Haleluya, puji nama Tuhan. Kita saat ini akan mengikuti ibadah dan menjalani ibadah, dan kita menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk kita naikkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita, sehingga pada saat hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan sebagai pengharapan kita, penolong kita dalam kehidupan kita. Ada sebuah pujian yang mengatakan, jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, oh Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Benar Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari umat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya dalam hidup kita. Jiwaku merindukanmu, kami datang kepadamu Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Kau lihat setiap hati kita yang ada, oh Allah kami yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
Mari umat Tuhan kita naikkan syukur dan sembah kita hanya bagi nama Tuhan. Ada Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau dalam hidup kami, Yesus. Begitulah Engkau yang menjadi sumber penolong dalam hidup kami, Tuhan. Tidak dapat kami berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan pertolongan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Karena Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Dan ke saat ini kami mau naikkan segala sembah dan syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, semua adalah baik daripada Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bila Engkau melawat setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, agar kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Melawat, mengubah setiap hidup kami jemaat-jemaat Tuhan, untuk semakin lagi dekat kepada Engkau Tuhan, untuk semakin lagi berharap hanya kepada Tuhan. Ampuni dari segala dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau pimpin ibadah kami, segala kuasa-kuasa dari kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, terlebih hati kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa berkemenangan untuk kami bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, urapi dan pimpin mereka, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita mau bersuka cita, kita mau bergembira karena Allah selalu dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita tetap mau berharap hanya kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Yo, mari katakan lagi, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa Tuhan. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, segala yang di langit, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus
yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala yang di langit dan bumi biarlah hendak memuji Tuhan dalam setiap hidupnya. Haleluya. Saat ini ada sebuah pujian yang mengatakan, hidupku sekarang ku persembahkan di hadapanmu. Biarlah hidup kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, sebagai alat yang hidup untuk Tuhan lakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapanmu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, aku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah, tak berubah selamanya. Tak kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya. Tak kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Benar Tuhan, pakai hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, hidupku sekarang ku persembahkan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapanmu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, aku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah, tak berubah selamanya. Tak kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya. Tak kasih kami kepadamu Tuhan, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya. Tak kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya. Tak kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Untuk senangkan hatimu Tuhan. Untuk senangkan hatimu Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam segenap hidup kita pakai untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Saat ini kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kembali lagi kita diperdengarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang selalu menjadi penopang, penerang dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya saudara, Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan mengerti dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak terlalu mengenal atau mengerti kehidupan kita, tapi ada satu nama
yang selalu mengenal kehidupan kita persis, yaitu siapa saudara? Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berharap kepada Dia. Mari kita terus berserah hanya kepada Dia. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup kami, yang tak pernah dapat digantikan oleh apapun dalam dunia ini. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan, dalam segenap jalanku Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari dengan iman kita katakan lagu ini. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan. Benar Yesus, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Oh Yesus, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkah kami Tuhan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku.
Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Yesus, Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang tahu hati kami. Hanya Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti kami Yesus. Kau adalah anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus pakai hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah melakukan yang terbaik juga dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau dengar lagi kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Agar dari hamba-Mu keluar perkataan-perkataan yang berasal daripada Tuhan. Untuk diperdengarkan kepada setiap kami yang ada. Untuk kembali kami dikuatkan, diteguhkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami lebih lagi berharap kepada Tuhan. Sehingga kami lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap mata, telinga, hati, pikiran kami yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Kita bersyukur karena kita bisa bersama-sama lagi berkumpul, berbuat ibadah, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti secara online. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tentang kesabaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita hidup di zaman yang serba canggih. Jadi lebih ya mempermudah ya segala sesuatu dengan alat-alat yang canggih itu sehingga lebih cepat dan efisien. Tetapi kita tidak dapat menyangkal juga ya di sisi lain ya kita mengalami apa yang terjadi di hari-hari akhir zaman ini. Ya, tentu dengan permasalahan, dengan apa yang kita alami, ya kesesakan, penderitaan, sehingga kita agak sulit menemukan sifat ya kesabaran. Ya, tak kala kita mengalami hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan mau kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, iman kita juga harus disertai dengan kesabaran. Kita melihat mengenai Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dikatakan oleh Paulus menjadi kesaksian di dalam hidupnya, ya,
dia mempunyai kemampuan untuk ya bersabar, ya. Dia punya kemampuan untuk bertahan, bersabar, untuk tetap tabah, ya. Karena di tengah-tengah pelayanannya kita melihat banyak hal yang dialami. Dikatakan ayat yang kelima, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah dan berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dan Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan seterusnya. Dikatakan ayat yang ke-10, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, ya, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya, luar biasa. Dan kalau kita bandingkan di dalam 2 Korintus pasal 11, bagaimana pengalaman ya, daripada Paulus ini di dalam pelayanannya, bagaimana dia mempunyai kemampuan bertahan, ya, di dalamnya ada kesabaran, ya, ketabahan. Ayat yang ke-23, apabila mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, tetapi kali ke-40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku setiap hari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana dia menjalankan misi pelayanannya, banyak hal yang dilakukan. Ya, dia dapat menahan dengan kesabaran. Ya, dalam bahasa aslinya kata kesabaran itu adalah hupomone. Ya, artinya kemampuan bertahan. Ya, di dalamnya terkandung kesabaran, ya, ketekunan, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Paulus ini, ya, bisa bersabar dengan keadaan-keadaan yang dialaminya, ya, tapi bukan dengan kekuatannya, saudara-saudara, ya, dengan kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga penting hari-hari ini sebagai orang yang percaya punya kemampuan untuk bertahan, ya, di mana kita ada di dalam kesabaran, ketekunan, Bapak Ibu, ya, dengan apa yang kita alami, karena kita tidak bisa lari dari apa yang kita jalani hari-hari ini, tetapi kita harus, ya, untuk bertahan, ya, dengan kekuatan Tuhan. Tentu kita akan melihat orang-orang yang tetap, ya, bertahan sampai akhir, dia akan menikmati, ya, hasilnya, ya, jerih lelahnya. Dia akan mengalami jalan kemenangan, Bapak Ibu saudara-saudara.
Ya, ada ilustrasi mengenai, saya baca, dua pengusaha, ya, mereka yang akan melakukan, ya, usahanya baru di seberang pulau lautan. Jadi mereka berdua pergi ingin meninjau ke lokasi yang akan mereka tuju untuk melakukan usaha yang baru. Mereka menumpangi kapal laut, tapi di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami musibah, angin topan, sehingga kapal yang mereka tumpangi mengalami karam dan hancur. Ya, nah seorang pengusaha ini, ya, dia memegang, ya, pecahan daripada, ya, potongan, ya, kayu daripada yang kapal itu. Dia berharap, ya, walaupun di tengah-tengah lautan yang tidak kelihatan darat, ya, dia berpikir, dia berharap, ya, ada kapal yang lewat atau pesawat terbang yang lewat melihat dia. Jadi dia punya pengharapan, saudara-saudara. Tetapi yang satu lagi pengusaha ini berpikir tidak kelihatan, ya, daratan. Dipikir untuk apa, ya? Lebih baik dia mati saja, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara. Setelah 3 hari kemudian, yang seorang pengusaha yang tadi mempunyai pengharapan, ya, dia yang berharap sewaktu-waktu ada kapal lewat atau pesawat yang terbang melihat keberadaannya. Setelah 3 hari dia tetap terombang-ambing, tetap memegang kayu, ya, walaupun dia lemah. Tapi yang pengusaha satu lagi, dia sudah mati karena tenggelam. Karena dia pikir untuk apa di tengah lautan, nggak ada lagi, tidak ada pengharapan lagi, tidak ada orang yang pasti lewat, saudara-saudara. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, ini ilustrasi. Tentu kita yang punya kemampuan bertahan, bersabar, karena kita punya pengharapan seperti pujian kita, ya, pengharapan kepada janji Tuhan. Ya, Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai kita. Ya, segala sesuatu ada di dalam rencana Tuhan, dan setiap orang percaya Tuhan merencanakan kebaikan, seperti kita dengar firman Tuhan di hari-hari yang lalu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, penting hari-hari ini, ya, kita punya kemampuan untuk bertahan, ya, di mana kita harus tetap sabar, ya, tetap tekun, ya, dengan apa yang kita alami, ya, hupomone itu. Tetapi kalau kita melihat juga, ya, di dalam Yakobus mengenai contoh perumpamaan tentang petani. Petani diberikan menggambarkan, kita lihat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Ada beberapa kali disebutkan di dalam ayat-ayat ini kata sabar. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan usin musim semi. Jadi di mana Yakobus memberikan gambaran, ya, supaya saudara-saudara seiman, ya, untuk
bersabar, ya dikatakan ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tahu bahwa apa yang terjadi hari-hari ini itu pasti terjadi karena firman Tuhan sudah genapi. Kita hidup di akhir zaman. Ya, Tuhan mau datang kali kedua. Dia mati, bangkit, naik ke sorga. Satu waktu dia akan datang kali kedua. Dan diingatkan kepada jemaat pada waktu itu, supaya mereka bersabar. Diberikanlah perumpamaan seperti petani. Petani itu ya dikatakan untuk menanti hasil panen, istimewa ya dia menanti ya turun hujan musim gugur atau hujan musim semi, itu mereka harus sabar. Ya, dipakai kata ya makrotumeo, menunggu. Ya, dia harus sabar, dia harus menunggu. Ya, dia harus punya kemampuan untuk menunggu ya hasil panennya. Setelah dia tanam, ya dia harus menikmati hasil panennya. Dia juga harus menunggu bagaimana hujan musim gugur dan hujan musim semi, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, menunggu. Ya, kesabaran di sini ya di dalam hal menunggu. Kalau tadi Paulus kesabaran ya mengalami hal-hal yang berhubungan dengan jasmani ini. Penderitaan, masalah, ya kesusahan. Tetapi di sini ya sebagai anak Tuhan harus sabar menunggu. Saudara-saudaraku, punya kemampuan untuk tetap bertahan menunggu kedatangan Tuhan. Jangan sampai iman kita tergoda, Bapak Ibu, dengan ya yang terjadi hari-hari ini. Firman Tuhan katakan 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri dan mereka menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak memperdulikan agama, dan ini keadaan ya orang di akhir zaman. Jangan sampai kita terbabit, tergoda ya, di mana orang-orang ini hanya mencintai dirinya sendiri, mencari kesenangan dunia ini, saudara-saudara. Ya, untuk orang mau ya menyenangkan dirinya, ya hidup di dalam kesenangan, pesta pora, tentu ya harus mempunyai banyak uang. Jangan sampai kita diperhamba dengan uang, saudara-saudaraku. Ya, kita tergoda. Kita harus ya menunggu, ya mempunyai pandangan ke jauh ya mengenai kekekalan. Ya, kita harus dapat bertahan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, kita tahu juga bahwa Yesus ya dia dapat bertahan, bertekun ya, karena kata sabar ini juga identik dengan bukan saja ya tabah, tapi tekun, Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, bagian B. Tapi kita baca seluruhnya ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus
yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada sempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Karena dia tekun, sabar, ia menanggung hinaan dan memikul salib, saudara-saudaraku, dikatakan dia sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya, Yesus mati, ya, pengalaman Yesus di atas kayu salib, ya, dia tekun, yang bertahan. Kita juga tahu bahwa Ayub, ya, dia juga sabar, ya, tekun menahan apa yang dialami. Karena penderitaan itu mendatangkan ketekunan. Iman kita perlu diuji katanya. Seperti Ayub. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kita dikaruniakan Tuhan bukan saja percaya, tapi juga, ya, untuk mengalami penderitaan. Iman kita diuji untuk menghasilkan ketekunan. Kita tahu Abraham, ya, dia mempunyai kemampuan, kesabaran, saudara-saudara. Di usianya yang lanjut, ya, dia menunggu selama 25 tahun, ya, untuk menantikan janji Allah, menerima janji Allah, ya, bahwa dia memiliki keturunan, ya, Ishak. Cukup lama, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita juga perlu, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, untuk sabar menunggu, ya, janji Allah seperti Abraham. Ya, pasti Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kalau tetap kita, ya, mempunyai pengharapan, ya, tetap bersyukur, bersukacita, ya, tentu kita seperti Abraham, ya, menikmati janji Tuhan. Jadi yang terakhir, saudara-saudaraku, penting, ya, kita memiliki, ya, kesabaran itu, ya, kemampuan bertahan, ya, di mana kita bisa bersabar, tabah, tekun, saudara-saudaraku, sampai akhirnya. Karena mereka yang bertahan, mereka yang akan mengalami kemenangan dan kebahagiaan. Yang pertama, saudara-saudaraku, ya, Yesaya pasal yang ke-40. Ini penting kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini penting, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, untuk kita dapat memiliki ketahanan di mana kita bisa bersabar, ya, bertekun, tetap tabah. Kita sebagai orang-orang percaya, kita selalu menanti-nantikan Tuhan, bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan, mempunyai hubungan, ya, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Mazmur 119, biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita dalam hidup kita, ya. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah kita
yang firman Tuhan itu menerangi perjalanan kehidupan kita, sehingga kita tetap mempunyai kekuatan untuk bertahan. Yang ketiga, kita tahu bahwa kesabaran itu adalah buah-buah roh. Galatia pasal yang ke-5 Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kesabaran itu adalah buah-buah roh. Biarlah kita selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kita punya kemampuan untuk bertahan, di mana kita dapat bersabar, bertekun, tabah di dalam kita menghadapi hari-hari ini yang kita alami, baik itu secara jasmani, terlebih menunggu kedatangan Tuhan. Tuhan menolong kita semua umat Tuhan, supaya pada akhirnya kita mengalami janji Tuhan, kemenangan, kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur karena kami mempunyai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Engkau akan selalu menerangi perjalanan kehidupan kami. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat bertahan hari-hari ini. Karena Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kami. Tuhan, Kau lihat keadaan kami, Tuhan Yesus, umat-Mu Tuhan. Biarlah kami, Tuhan Yesus, tetap mempunyai kekuatan bertahan, kesabaran, ketekunan, ketabahan di hari-hari ini. Di dalam kami menghadapi situasi kondisi hari-hari ini, Tuhan Yesus, yang kami alami secara jasmani, istimewa menjelang kedatangan-Mu Tuhan Yesus, menunggu kami tidak tetap bercelah, kami tetap hidup di dalam kekudusan. Iman kami semakin disempurnakan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tolong bangsa dan negara kami yang tercinta ini juga Tuhan. Engkau berkemurahan dan berbelas kasihan. Engkau nyatakan lagi Tuhan Yesus kuasa-Mu pada bangsa dan negara kami. Tuhan berkati ekonomi kami. Oh Tuhan, keamanan kami. Juga Tuhan jamah mereka yang terpapar COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di dalamnya, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan nyatakan kekuatan-Mu. Biarlah kami semua anak-anak-Mu, orang-orang percaya, untuk dapat mempunyai kekuatan untuk bertahan di dalam menghadapi hari-hari ini. Tuhan jamah mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati jemaat-Mu di dalam hidup mereka, rumah tangga, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau melawat kami dengan kuasa-Mu. Tuhan memberikan lagi kekuatan, semangat yang baru. Ada firman, ada Roh-Mu, ada Tuhan yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat kita semua mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.